そう。なるほど。Kochi jadinya kan emang padahal sekarang itu ya konsep matsuri itu Kochi itu bukan di panggung ya, jalan. Jadi katanya machi itu kota ya. Iya. Kota adalah panggung. Dengan machi wa butai gitu ya. Kota adalah panggung. Jadi seluruh kota itu jadi panggung. Jadi yang nari itu bisa puluhan ribu orang. Yang nonton ya terakhir saya cek ya datanya sekali matsuri gitu ya. Yang nonton tuh berapa tuh? 2 juta 200 万. Jadi bayangkan ya efek ekonomi ya berapa banyak pedagang yang akan kecipratan. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Konnichiwa. Selamat siang. Konnichiwa Sensei. Kita senang sekali bisa jumpa lagi di acara Aso Naruhodo Channel, sebuah terima kasih channel untuk teman-teman yang dengan Jepang atau peminat Jepang ya. Nah kali ini kita kedatangan tamu guru bahasa Jepang yaitu Ibu Neda dari SMA. Apa Ibu Neda? 1 Kejayaan Pasuruan. SMA 1 Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur. Ya, wakil Jawa Timur nih. Kemudian satu lagi tamu kita adalah Ibu Neti. Ibu Neti dari Jawa Barat. Silakan Ibu Neti, dari mana Ibu Neti sekolahnya? Ya, saya dari SMA Plus Al-Ghifari Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat ya. Itu dia tamu kita hari ini yang akan mendampingi kita pada acara ini. Nah, kali ini kita temanya lain lagi nih dari yang kemarin. Nah, tema kali ini kita akan mengangkat salah satu juga hal menarik tentang Jepang, yaitu tentang yosakoi. Apakah Ibu Neti dan Ibu Neda pernah dengar tentang yosakoi? Apa itu? Oh, saya pernah dengar tapi belum pernah mempraktikannya Sensei. Sering melihat tapi ingin sekali belajar. Oh, mungkin jadi Neda-san. Oh gitu. Neda-san pernah dengar nggak tentang yosakoi? Saya malah pernah nari. Pernah jadi penarinya waktu ada festival yosakoi. Heboh Sensei. Ya. Arti yosakoi itu tarian ya, berarti ya. Medalinya. Oh, keren. Saya punya 2 medali. Acara apa tuh namanya? Wow, sugoi. Sugoi. Itu medali apaan, Bu? Medali waktu ikut festival yosakoi di Surabaya dan itu pertama kali diadakan tahun 2003 kalau nggak salah 2003 pertama kali diadakan yosakoi di Surabaya. Udah lama sekali ya. Dan kebetulan saya ikut jadi wakil universitas waktu itu. Kenapa dapat medali? Emang semua orang dapat medali? Ada untuk yang dapat medali itu ada penilaian tersendiri. Jadi penari yang narinya Genki menurut juri langsung dikasih medali waktu itu. Kelihatan ya, memang Ibu Neda tuh Genki banget ya. Iya. Ya nggak Bu Neti? Neda banget Genki Sensei. banget. Nah, iya. Kita mau lihat nih Genkinya Ibu Neda gitu menarikan nari yosakoi. Ayo deh, gerakan sedikit aja. Ayo Neda-san. Ayo. Semoga ingat ya. Harus Genki. Kalau yosakoi waktu itu ada 2 versi yang ditarikan. Jadi sesi pertama itu yang original. Dan sesi yang kedua itu yang sudah dimodifikasi. Kalau yang modifikasi saya sudah agak lupa. Ya nggak apa-apa. Yang original karena gerakannya gampang lah kalau menurut saya. Iya. Ayo dong, ayo. Ayo. Aku pengen lihat. Berdiri. Ayo, tete kuda saya. Pakai Naruto. Naruto. Pakai Naruto. Apa tuh namanya? Naruko. Apa tuh? Oh, Naruko. Naruko. Ah, gitu. Oh. Kecrek gitu. Seperti kecrek gitu Sensei. Iya, seperti kecrekan Naruko namanya. Gitu.
ya. Itu pakemnya seperti itu Sensei ya. Memang begitu rata-rata yang original. Ya, basic karena Yosakoi yang ini supaya semua orang bisa melakukannya gitu kan. Jadi makanya kalau ada tarian yang massal gitu kan, Yosakoi di Kochi, kalau ada gini langsung, Hai. Begitu. hebat lu, 18 tahun masih inget ya, bagus banget. Ya. Ya, Kayak gini Sensei pantas mendapatkan medali. Ya, Iya. hafal sedikit lupa tadi. Iya. ya. Ibu menarikan Yosakoi itu, kira-kira Ibu tahu nggak apa itu Yosakoi? Nggak begitu tahu sih, tahu sedikit gitu. Begitu. Nanti nyebutnya takut salah gitu. Ya sebenarnya Masuri gitu. Oh, Matsuri. Yosakoi itu Matsuri ya. Oh gitu. Yang saya Yes. tahu juga Yosakoi tarian gitu kan. Tarian yang ada dari Kochi. Ya, gitu. tarian. Tahu sih kayak gitu. Cuman seperti apa ya yang namanya Yosakoi? Ibu Susi akan menjelaskan tentang apa itu Yosakoi. Mau denger nggak? Oh, mau banget. Mau? Susi Sensei, onegai shimasu. Iya. Ibu Ya. Susi, ceritain dong. Baik, Ya, Sensei. baik teman-teman. Pertama-tama tari Yosakoi ini kan kita tahunya tuh dari Jepang ya. Jadi sama saja misalnya dengan tari Bali atau tari Minang misalnya. Kita lihat tari Bali, kita nggak bisa, oh itu tari Indonesia. Mungkin orang Minang dia pikir, oh kami nggak bisa ya. Nah, Yosakoi ini juga sebenarnya tarian dari Kochi. Nah, Kochi itu ada di mana? Nanti lihat di peta ya. Mungkin teman-teman taunya kalau di Jepang, oh Kyoto, Osaka, Tokyo misalnya. Kochi ada di mana? Nanti silakan cek ya. Jadi di Jepang ada pulau yang nggak terlalu kecil lah, namanya Shikoku. Di Pulau Shikoku ada tempat namanya Kochi. Nah, Yosakoi ini berasal dari Kochi. Nah, kemudian apakah Yosakoi ini katanya tarian dari Kochi, dari Jepang? Apakah ini tarian tradisional? Sebetulnya enggak juga sih ya. Ini sebenarnya tercatat dengan sangat jelas ya. Pertama kali ditarikannya di tahun 1954. 1954 berarti 67 tahun yang lalu ya. 67 tahun yang lalu. Jadi waktu itu tarian ini sebetulnya ada koreografernya. Koreografer itu artinya bukan asal nari, ada yang itu ya yang menciptakan gitu loh, mengkreasikan tariannya, gerakannya seperti ini. Jadi seperti yang tadi diperagakan gitu ya oleh Bu Neda, katanya kan original seperti ini. Itu sebenarnya juga kreasi orang. Jadi ada profesi namanya koreografer ya, dia tuh yang merancang gitu ya, mengkreasi gerakan-gerakan, kemudian diajarkan para penari. Nah, nanti kalian narinya seperti ini ya, begitu. Nah, ini yang mengambil inisiatif membuat koreografinya itu siapa? Itu sebetulnya adalah para pemuda yang tergabung di dalam Asosiasi Pedagang Kota Kochi. Ya, Asosiasi Pedagang ya. Betul, kebanyakan situ ya pengusaha yang punya toko ya. Jadi ceritanya di tahun 1954 ini kebetulan Jepang itu lagi resesi. Resesi jadi kondisi ekonominya kurang baik ya. Kalau kondisi ekonomi kurang baik kan orang jadi pesimis. Aduh gimana ya kalau bulan depan, tahun depan kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, gimana ya kan sedih gitu ya. Kalau dalam kondisi seperti itu kan orang nggak berani belanja kan, enggan kan. Kalau bisa uangnya disimpan, ditabung aja ya, siapa tahu untuk berjaga-jaga. Itu memang nggak ada salahnya. Tapi kalau semua orang begitu nggak mau belanja, toko-toko tutup gitu kan ya. Nah, para pedagangnya bingung dan mereka tuh pikir, wah ini harus kita lakukan suatu usaha nih ya. Nah, di awal tahun 1954 ini mereka berkumpul ya, terus pikir nih, gimana saran kita bikin event yuk. Bikin event supaya warga kota Kochi itu pada happy. Kalau sudah happy ya, udah senang, mereka akan belanja. Kalau belanja kan barang-barang kita laku gitu ya. Nah, di situ tuh mereka kebetulan ada seorang komponis gitu ya, penggubah lagu gitu, musisi gitulah yang kelahiran Shikoku gitu dipanggil. Kemudian disuruh menggubah lagu dan tarian, membuat tarian ya. Untuk nanti dipentaskan. Nah, si musisi ini kebetulan dia tahu nih di daerah Shikoku itu dulunya tuh ada lagu rakyat ya, lagu rakyat yang biasa dinyanyikan di daerah pedesaan masyarakat agraria. Tahu kan ya kalau masyarakat agraria tuh kalau habis panen atau apalah dalam event-event tertentu orang pasti berkumpul, terutama setelah panen tuh ada selamatan gitu kan, senang gitu kan ya. Nah, itu memang ada lagu rakyat yang liriknya itu Yosakoi, Yosakoi gitu ya. Yosakoi itu di bahasa lokal itu di Kochi itu ya, artinya yoru ni irashai.
Artinya datanglah nanti malam. Datangnya nanti malam ya. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu sedikit catatan ya. Jadi supaya jangan salah paham. Ini sebenarnya dilakukannya di musim panas. Ya, acara selamatannya itu ya. Musim panas di Jepang itu sama seperti kita di kota-kota di pesisir pantai di Indonesia. Panas. Siang harinya panas. Makanya siang-siang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lemes ya. Kadang-kadang ngantuk ya. Nah, begitu malam tiba, udara menjadi segar gitu ya. Jadi angin sejuk bertiup, orang senang. Terus mereka pergilah ke sawah atau ya keluar rumah gitu untuk bersenang-senang. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi yoru ni irashai gitu. Datang yang nanti malam jadi supaya kita bisa menari, menyanyi bersama-sama dengan bersenang-senang. Jadi memang ada lagu rakyat seperti itu. Nah, ini diambil idenya oleh si musisi ya. Kemudian mengubah lagu yang judulnya Yosakoi gitu ya. Kemudian diberi liriknya dan itu kemudian dilihat wah, ini bagus ini oleh ini asosiasi pedagang ya. Kemudian mereka tuh mencari orang yang bisa minta tolong orang yang bisa melakukan koreografi gitu ya. Menciptakan jadi menata gerak-gerik dalam tarian gitu ya. Nah, setelah itu di musim panas bulan Agustus ya. Bulan Agustus di Jepang tuh panas banget ya. Itu mereka bikinlah Yosakoi Matsuri. Ya, awal-awal jadi inisiatif dari mereka, jadi ditarik. Yang penting sama seperti yang tadi, persis seperti apa yang dikatakan Bu Neda tadi, harus genki ga i gitu ya. Karena kalau genki ga i, semuanya menjadi senang, bersemangat gitu kan, bersemangat, merasa punya harapan di masa yang akan datang, masa depan gitu, cerah, maka orang akan mau belanja ya. Jadi situ ternyata berhasil ya, lumayan berhasil. Wah, bagus, berarti tahun depan bikin lagi. Tahun depan itu bulan Agustus gitu lah, musim panas. Bikin lagi, tahun berikutnya bikin lagi. Dan ada datanya, semakin tahun jumlah peserta ya, penarinya semakin banyak, acaranya semakin heboh, penontonnya semakin banyak maksudnya berkumpul ya di tepi jalan gitu untuk menonton ya. Kalau penontonnya semakin banyak, berarti para pedagang ya, penjual makanan terutama ya, di sepanjang jalan itu bisnisnya makin maju, gitu berkembang ya. Dari situ, jadi sebetulnya Yosakoi itu awalnya dari situ. Ya, itu aja dulu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Gimana? Naruhodo ya, ternyata. Ternyata. Ya, ternyata Yosakoi itu bermula dari apa ya, pengusaha ya. Pengusaha, ya. Idenya dari pengusaha ya supaya jualannya laku mungkin ya, supaya orang datang bisa belanja sambil bersenang-senang mungkin ya, seperti itu ya di awalnya. Ya. Terus ya, ada lanjutannya. Jadi kalau cuma sampai di situ saja, itu kan cuma koci aja kan ya. Nah, kelanjutannya kenapa sekarang Yosakoi itu bisa heboh? Nah, ceritanya ya sekian puluh tahun kemudian ya, 30 tahun kemudian ya, tahun 1992. Ya, ini kan udah beda generasi gitu lah ya. Ada seorang mahasiswa dari Hokkaido. Dia jalan-jalan ke Shikoku. Kalau lihat di peta ya, kalau teman-teman lihat di peta ya, peta Jepang kan memanjang dari utara ke selatan. Kalau Indonesia kan dari barat ke timur. Jepang tuh dari utara ke selatan. Hokkaido di ujung utara gitu ya. Shikoku ya di Kochi di selatan gitu. Jadi perbedaan suhunya tuh karakter manusianya beda ya. Dan datang jalan-jalan ke Shikoku ya, terus lihat Yosakoi Matsuri. Wah, katanya bagus nih ya. Dengan adanya Yosakoi itu warga kota itu semuanya turun ke jalan menari, habis itu belanja. Seneng semua ya. Wah, ini bagus nih. Terus dia perkenalkan idenya tuh ya, setelah dia pulang ke Hokkaido ya, dia perkenalkan. Wah, ini bagus nih. Cuman kita bisa jadikan acuan, bukan meniru ya, bukan meniru plek-plek gitu ya. Jadi acuan, tapi kita bisa berkreasi gitu, bikin lebih heboh lagi. Yang namanya tahun 50-an dengan tahun 90-an tuh kondisi di Jepang beda ya, generasinya beda. Ini generasi heboh ya, udah tahu rock, udah tahu samba, udah tahu jazz gitu kan ya. Bajunya udah ada budaya cosplay gitu. Udah tahu lah mengkreasi kostumnya tuh sampai heboh gitu ya. Musiknya juga heboh. Ya. Oh iya, heboh apalagi mahasiswa generasi muda gitu kan, heboh dibikin. Jadi mereka bikin di Hokkaido. Ya, Hokkaido di berbagai kota. Salah satunya yang terkenal tuh kota Murorang ya. Nah, katanya mereka belajar dari Yosakoi yang di Kochi, tapi nggak cuma 100%, cuma terima original aja. Original itu tidak perlu dipertahankan ya. Mereka masukkan unsur lokal Hokkaido. Nah, Hokkaido itu yang terkenal itu sektor nelayan, perikanan sebetulnya ya. Jadi nelayan itu melaut gitu. Jadi ketika melaut itu kan harus ada yel-yel gitu kan supaya semangat. Kalau nggak kan misalnya di tengah laut gitu yang
sepanjang mata memandang laut semua aja tuh kan rasanya gimana gitu, harus semangat. Ada yel-yel gitu untuk menyemangati ya. Yelnya itu seorang. Wah bagus nih, seorang kan begitu teriak seorang kan genki nggak gitu, so. Jadi semangat ya, jadi ditambahkan, makanya jadilah Yosakoi seorang. Ya, terus jadi orang Hokkaido ini belajar dari Kochi, tapi dibikinnya dimasukkan unsur lokal, kemudian unsur asing gitulah, jazz, rock gitu, musik rock gitu ya, tarian samba dari Amerika Latin yang heboh banget gitu. Terus yang pernak-perniknya itu, wah pokoknya heboh dah ya. Itu dibikin akhirnya menjadi jauh lebih heboh. Ada kemudian mereka memberikan istilah hyakka diorang ya, mungkin pernah lihat ya. Hyakka, mungkin pernah dengar namanya ya, hyakka diorang. Hyakka itu bunga 100 bunga, maksudnya bukan 100, banyak sekali ya. Diorang itu artinya mata sampai berkunang-kunang, sampai apa yang pemandangan di depan matanya saking berwarna-warni itu ya. Jadi sampai segitu. Untuk persisnya itu kan Anda susah membayangkan, nanti bisa cek di video gitu ya, di YouTube gitu ya. Itu benar-benar bikin mata kita berkunang-kunang saking hebohnya gitu ya. Nah, itu karena begitu heboh ya, benar-benar sangat menarik. Jadi menarik banyak penonton. Penontonnya kalau udah banyak kan berarti pedagangnya seneng ya. Jadi orang dalam jumlah yang banyak tuh berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ya minimal mereka harus makan dan minum gitu, pasti belanja gitu lah ya. Beli makanan, minuman, plus kalian beli souvenir apa gitu lah ya. Jadi akhirnya tuh benar-benar jadi berhasil. Dan ini dilakukan karena berhasil, makanya dilakukan setiap tahun ya musim panas, Natsu gitu ya. Dan terakhir datanya itu rata-rata per tahun ketika Yosakoi seorang Matsuri itu warga yang ikut serta jadi penonton tuh sekitar 2 juta orang. Nah, 2 juta orang belanjanya, konsumsinya berapa, nanti bisa dihitung gitu ya. Itu di Hokkaido? Itu di Hokkaido. Tetapi kalau kita lihat datanya, ada asosiasinya ya, Yosakoi. Berarti di berbagai kota di Jepang ya, Pemda dan asosiasi pedagangnya itu semuanya rebutan gitu bikin. Karena tujuannya memang untuk menyemangati gitu, menggairahkan ekonomi lokal. Ya. Nah, itu satu ya. Kemudian kenapa sekarang menjadi bukan ini Yosakoi itu sangat heboh, Yosakoi maupun Yosakoi seorang gitu ya. Karena Jepang itu juga sebetulnya sedang mengalami resesi ekonomi ya. Resesi ekonomi, kemudian angka kelahirannya menurun. Jadi anak kecil, anak-anak muda tuh sedikit jumlahnya, lansia banyak. Nah, kalau lansia banyak kan orang Jepang banyak merasa pesimis. Aduh, nanti Jepang bakal jadi seperti apa ya? Nah, masalahnya ke depan jadi seperti apa tidak ada yang tahu. Tapi kalau kitanya sekarang sudah pesimis, sudah malas, sudah lemes, pasrah gitu ya, kita kan jadi lemes, nggak mau berusaha. Kalau nggak mau berusaha kan pasti masa depan tidak akan mungkin cerah ya. Lain lagi ceritanya kalau kita semangat, meskipun sekarang kita banyak masalah, kalau kita bekerja keras, kita akan bisa membangun masa depan yang lebih baik. Nah, untuk tujuan itu membangun semangat optimismenya itu pula maka berbagai Pemda ya, jadi pemerintah daerah gitu, Pemda, Pemkop, Pemkap gitu ya, mereka juga mengambil inisiatif bekerja sama dengan sektor swasta menyelenggarakan acara festival Yosakoi atau Yosakoi seorang. Ya. Begitu. Jadi sebetulnya manfaatnya ada ya. Jadi bukan cuma bersenang-senang saja, manfaat realnya tuh ada ya.